Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisya Mersikwinara, kelas 5 SD dari SD Muhammadiyah Tanjung Pinang. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang asal-muasal Tanjung Pinang. Di zaman dahulu, di hulu Sungai Riau telah berdiri sebuah kerajaan. Menurut sejarah, pada tahun 1673, Laksamana Tun Abdul Jamil membuka negeri baru bagi kerajaan Melayu Johor di Sungai Carang atas perintah Sultan Ibrahim. Kerajaan Johor Riau beberapa kali sempat memindahkan pusat kerajaannya, termasuklah di Daerah. Kerajaan Johor Riau berada di puncak kejayaannya pada saat Raja Haji menjadi yang di Pertuan Muda keempat. Dan pada masa itulah telah dibangun dua istana yang megah. Yang satu di Pulau Bilang-Dewa atau yang lebih terkenal dengan sebutan Kota Piring. Dan yang sebuah lagi diperuntukkan oleh di Pertuan Besar Sultan Mahmud di Pulau Galang Besar. Konon pada masa itulah kehidupan rakyat Riau sangat makmur, dan pada masa itu juga telah hidup seorang laki-laki dengan istrinya yang mempunyai anak perempuan yang bijak. Pada suatu hari, sang anak berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, sepertinya sudah lama tidak tinggal di hulu Sungai Riau ini. Bagaimana menurut ayahanda jika kita berpindah tempat tinggal ke Tanjung Sana?" Sang ayah pun merasa heran akan perkataan anak perempuan itu, tapi dia hanya diam saja dan memandang istrinya. Melihat suaminya hanya diam, sang ibu pun berkata, "Iyalah bang, kita pun sudah lama tinggal di sini. Coba-cobalah kita beralih rasa," ucap sang ibu. "Abang pun berpikir begitu juga, Bu. Tapi, ucap sang ayah setelah berpikir, sesungguhnya ada yang membuat hatinya bimbang. "Mengapa ayahanda? Sepertinya ada yang membuat hati ayahanda bimbang." Memang benar anakku, rasanya saya mudah hendak meninggalkan rumah ini. Sedikit demi sedikit hingga jadi rumah kita seperti ini. Banyak angan-angan," ucap sang ayah. "Tapi ayahanda, jika kita terus-menerus tinggal di sini, pengetahuan dan ilmu pun tidak akan bertambah. Siapa tahu setelah kita pindah ke Tanjung Sana, kehidupan kita akan lebih membaik," ucap sang anak meyakinkan ayahandanya. Namun setelah berpikir-pikir, ayahandanya pun menyetujuinya. "Baiklah, jika ayahanda memang ingin pindah ke Tanjung Sana dan ibunda menyetujui, ayahanda pun setuju. Tapi karena hari sudah malam, mari kita pergi dulu," ucap sang ayah. Malam hari pun tiba. Malam itu tidak seperti malam-malam biasanya. Malam itu sang anak susah untuk terlelap, sedangkan orang tuanya pun sudah lama terlelap. Ia berpikir akan berangan-angan jika mereka pindah ke Tanjung Sana dan membuat rumah yang baru. Malam pun semakin larut, sang anak pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi oleh seorang tua yang menyampaikan pesan kepadanya. "Kalian bertiga boleh tinggal di Tanjung Sana, tapi dengan satu syarat. Sebelum membuat rumah di Tanjung Sana, tanamlah pokok-pokok pinang di sepanjang tanjung itu. Karena kelak itu akan menjadi jawaban dan arti tersendiri," ucap seorang tua yang mendatangi mimpi anaknya itu. Pagi hari pun telah tiba. Sang anak menceritakan tentang mimpinya tadi malam kepada kedua orang tuanya. "Wahai ayahanda dan ibunda, malam tadi ananda bermimpi didatangi oleh seorang tua yang menyampaikan pesan kepada ananda. Katanya, sebelum kita pindah ke Tanjung Sana, kita harus menanami pokok-pokok pinang di sepanjang tanjung itu," ucap sang anak menceritakan semuanya. "Bagaimana jika kita tidak mengikuti syarat tersebut?" tanya ayah. "Tidak pula dijelaskan jika kita tidak mengikuti syarat tersebut. Tapi kata seorang tua itu, kelak pokok-pokok pinang itu akan menjadi jawaban dan arti tersendiri," ucap sang anak. Sang ayah pun merasa heran dan ia termenung seakan-akan berpikir keras untuk mengetahui jawaban dari mimpi anaknya itu. Nah, sang ayah pun sudah mengerti arti dari mimpi sang anak itu. "Baiklah, ayah sudah mengerti bahwa tempat yang akan kita tinggali nanti
aku menjadi tempat yang ramai. Ucap Roya. Keesokan harinya, mereka sibuk mencari bibit-bibit pokok pinang. Hari berganti hari, mereka masih mencari bibit-bibit pokok pinang. Masyarakat atau orang ramai heran melihat ketiga anak beranak itu. Sudah berhari-hari mereka di situ mencari bibit-bibit pokok pinang. Dan salah satu penduduk pun berani untuk menanyakannya. Wahai Pak Tua, sepertinya sudah berhari-hari kami Pak Tua dan keluarga mencari bibit-bibit pokok pinang. Kalau boleh tahu, ini untuk apa ya Pak? Tanya salah satu penduduk. Kedua orang tuanya pun menjawab, oh ini kami dari sana itu. Ini kami akan tanam-tanami di sepanjang tanjung itu. Ucap kedua orang tuanya. Oh, tapi tanjung yang mana satunya Pak Tua? Tanya penduduk. Itu di tanjung sana itu. Kalau kita dari luar mau masuk ke hulu dia, sebelah kanan ada tanjung yang menjorok ke laut. Ucap kedua orang tuanya. Oh, di tanjung sana itu. Tapi kan Pak Tua, di sana limbahnya masih terlalu lebat dan sepertinya tidak ada satu orang pun yang tinggal di sana. Kami mencemaskan Pak Tua, jika terjadi apa-apa, bagaimana? Tanya penduduk. Mencemaskan. Sang ayah pun berkata, tak mengapalah, kata orang, belum mencoba pun belum tahu. Kata penduduk, okelah Pak Tua, buat sajalah yang mana baik, kata. Nah, menjelang petang, sampailah mereka di tanjung yang limbahnya masih lebat itu. Mereka pun menanam-tanam pokok-pokok pinang yang sudah dibawa tadi. Setelah itu mereka membangun pondok kecil. Nah, hari berganti hari. Tak lama, rumah pondok kecil itu pun menjadi rumah yang bagus. Padahal kerja orang tua hanya sebagai nelayan, tetapi penghasilannya selalu lebih dari cukup. Hari berganti hari, sampailah dalam bilangan tahun. Setelah itu ternyata tidak hanya mereka bertiga saja yang tinggal di tanjung itu. Setelah berganti hari, makin banyak orang yang datang ke tanjung itu. Dan tanjung itu pun menjadi tempat yang sangat ramai. Di pedalaman pun sudah berbukit-bukit. Akhirnya mereka pun hidup dengan ramai orang. Demikianlah kisah dari mereka bertiga. Nah, jadi kalau ada orang yang menanyakan, dari manakah Tuan hamba? Itu dari tanjung yang banyak pokok pinangnya. Atau dari manakah gerangan Tuan hamba? Dari itu yang tanjung banyak pokok pinangnya. Lama-kelamaan orang menyebutnya dengan singkat saja, Tanjung Pinang, tanjung yang banyak pokok pinangnya. Demikianlah kisah asal muasal Tanjung Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kalian tahu nggak apa pesan yang terdapat dalam cerita saya tadi? Nah pesannya itu, kita harus berani mencoba hal baru dengan penuh keyakinan. Kalian juga ya, berani mencoba hal baru dengan percaya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.